Berbahagia. Yang saya hormati Ketua Umum Pordika Unila Ananda Pratama beserta jajaran. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena asalnya kita dapat melaksanakan kegiatan zakat dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Mari kita bersama-sama berpartisipasi dan antusias dalam mengikuti acara kali ini. Namun sebelum menginjak acara, dengarkan sambutan dari Kak Yolanda Pratama selaku Ketua Umum Pordika Unila. Apakah Kak Yolanda sudah bergabung? Siap, sudah. Ya baik, bagi Kak Yolanda waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Ya, Bu. Yang terhormat Kak Juli selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya hormati Pordika Unila beserta jajarannya, dan yang saya banggakan mahasiswa dan Garuda Muda Pancasila Pordika Unila yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pekat ya, pemetaan minat dan bakat. Kedua kalinya salat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada manusia paling mulia di alam semesta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin. Ya, izinkan saya di sini menyampaikan beberapa kalimat ya untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, bahwasannya bidang minat dan bakat Pordika ini mengadakan pekat atau pemetaan minat dan bakat. Jadi ini merupakan grand launching ya, pembukaan dari nanti bakal ada klub-klub atau dipetakan minat yang di seni musik dan segala macam itu nanti akan dipetakan. Namun sebelum masuk ke pemetaan tersebut, kita grand launching dulu ya. Terus dikasih wejangan-wejangan gitu ya dari pemateri gitu ya. Dan dalam hal ini materinya itu Kak Juli gitu, kakak tingkat kita sendiri angkatan 2017. Dan beliau ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Minat dan Bakat Pordika periode 2018-2019 ya, pada saat misalnya Kak Alvin gitu. Jadi asing nih sama Kak Juli, jangan kalian nanti pada saat diskusi silahkan kasih pertanyaan, kita sharing sama Bang Juli. Soalnya track record dia luar nih Bang Juli ini, jadi nggak cuma di organisasi tapi di akademik prestasinya juga luar biasa gitu kan. Di Bang Juli mohon dibagi pengalamannya kepada adik-adiknya, terutama pada saya khususnya. Semoga apa yang dikasih Bang Juli ini nanti bermanfaat buat yang ada di sini, yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya terima kasih ya buat panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini, ya, buat minat dan juga dan seluruh peserta lah yang hadir pada kesempatan kali ini. Bangga dengan kalian semua sudah menyiapkan kegiatan kita yang begitu padat gitu kan. Jadi setelah ini bakal ada kegiatan lagi. Pesan aku semangat buat semua mahasiswa PPKN ya, karena semua mahasiswa PPKN itu adalah anggota Pordika gitu. Jadi semangat karena selanjutnya bakal banyak kegiatan-kegiatan yang lebih dari ini gitu.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yonanda atas sambutannya. Meningkat ke acara selanjutnya adalah sesi pemaparan materi oleh Kak Muhammad Julian. Beliau adalah Kepala Bidang Minat dan Bakat Perdika 2018 yang memiliki segudang prestasi dan pengalaman. Di antaranya adalah menjadi peserta pelatihan Kadar Pemuda Maritim Nasional Lampung, juara 2 debat mahasiswa Hima Sakta FK, juara 3 solo song Miss Natalis Unla, juara 1 stand up komedi KPU Tanggamus, finalis 10 besar pidato mahasiswa nasional UTU Mulabo, serta pernah menjabat menjadi Ketua Rayon PMII FKIP Unila, dan masih banyak lainnya. Baik, maka akan kita lanjutkan ke sesi pemaparan materi. Sebelumnya, apakah Kak Juli sudah bergabung? Sudah. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan untuk. Oke, terima kasih sebelumnya sahabat moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan termuliakan gitu ya, ketua saya gitu ya, ketua organisasi saya Yonanda Pratama gitu ya, Ketua Umum Ferdika beserta seluruh pengurus yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman, keluarga besar mahasiswa PPKN lintas angkatan, terutama dari Garuda Muda gitu ya. Semoga semangatnya terus dipertahankan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual gitu ya, dalam agenda pekat gitu ya, pemetaan minat dan bakat. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati gitu ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pertama-tama di sini salam kenal gitu ya. Saya Juli, mahasiswa PPKN angkatan 2017. Jarang terlihat di kampus karena emang sudah menjadi mahasiswa tua yang lumayan tertinggal gitu ya, karena teman-teman saya sudah banyak yang simpro gitu ya, tapi saya ini belum. Jadi kemarin saya sebenarnya sempat heran gitu ya, karena dikabari Bayu diberikan kesempatan untuk coba sharing pengalaman ya. Kalau sharing ilmu, saya yakin di sini juga banyak yang punya rumpun keilmuan gitu ya, kadar keilmuan jauh di atas saya itu banyak. Jadi kita sharing saja, sharing pengalaman seperti apa gitu ya. Nah, saya terima kasih karena bagi saya ini kesempatan yang luar biasa gitu ya, yang benar-benar harus saya laksanakan dengan ini ya. Kalau kata saya ini mudik karena harus memberi materi di rumah sendiri di Fordika gitu. Yang selanjutnya nih ya, saya ingin kita bersepakat bahwa di sini saya pun sebenarnya punya problem yang sama. Masih menjadi tantakan, belum juga tantakan minat dan bakat saya, kompetensi saya, nanti saya seperti apa itu sama sekali belum. Kalau sudah mungkin ya sekarang dalam tanda kutip saya sudah sukses, tidak serabutan gitu ya, kerjanya ini itu tidak, tapi sudah punya penghasilan sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa yang nanti mungkin saya sharingkan itu sangat bisa diperdebatkan, kita bisa diskusi, dan saya juga belum tentu kok bisa laksanakan itu. Tapi inilah kita gitu ya. Kita harus punya gagasan, kita harus punya konsep sehingga nanti ke depan itu bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Khususnya untuk diri kita pribadi semua dan Fordika secara keorganisasian. Nah, keren sekali acaranya gitu ya, pekat pemetaan minat dan bakat. Know your potencies, passion, and update your competencies gitu ya. Nah, oke, itu CV ya, CV yang beberapa bulan lalu saya buat
Kalau disandingkan dengan Kak Sony ya jauh gitu ya. Saya tertinggal gitu kalau dengan Kak Sony dan lainnya gitu ya. Nah, itu hal-hal receh saja. Mau saya sampaikan ke teman-teman semua, catat prestasi sekecil apapun, catat dari sekarang. Jadi nanti nggak kelimpungan ketika buat CV gitu. Saya yakin teman-teman semua punya prestasi, tapi emang mungkin belum dicatat. Padahal itu penting, gitu ya. Saya nyusun ini aja agak pusing waktu itu kan harus mengingat-ingat. Saya pesan kepada teman-teman semua, catat segala prestasi dianggap kecil. Nah, di sebelahnya ada pertanyaan gitu ya. Tanyakan pada mereka yang memiliki banyak pencapaian. Mereka ya, bukan berarti kamu boleh tanya Pak Mona, kamu boleh tanya Pak Hermi, kamu boleh tanya Kak Yonanda. Kita juga boleh Kak Sony gitu ya. Berapa banyak kegagalan yang telah mereka rasakan. Nanti akan muncul sebuah jawaban. Bisa jadi gitu ya. Dari pengalaman orang-orang yang telah punya berbagai capaian itu, mereka kan lebih banyak merasakan kegagalan. Itu yang terkadang orang tidak tahu. Coba kita next, moderator. Nah, sebelum kita akan mulai gitu ya, seperti pemberian materi dan sebagainya, saya ingin lebih mulai dulu dari sisi ini, dari pertanyaan ini. Karena tindak lanjut gitu ya, tindak lanjut dari agenda kita sekarang ini ujungnya itu ya di Fordika gitu ya, di rumah kita ini gitu. Apa itu organisasi? Bagaimana dengan Fordika? Apakah Fordika memenuhi filosofi dasar sebuah organisasi? Itu kan menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Lanjut. Nah, organisasi gitu ya, kalau menurut James Dimani gitu ya, organisasi bentuk setiap tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester, itu organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kalau menurut Preston gitu ya, dengan Thomas gitu ya, organization is a collection people arranged to groups working together to achieve some common objective. Ini kalau menurut mereka yang ahli-ahli. Next lagi. Nah, unsur-unsur organisasi. Kita lihat Fordika dari unsurnya. Orangnya, administrator dan non-administratornya. Apakah Fordika ada orangnya? Jelas ada. Ada ketua, ada wakil ketua, ada kepala-kepala bidang, ada anggota-anggota bidang. Sama jelas. Dalam agenda ini saja saya sudah melihat kerjasama antara kepala bidang, antara moderator, antara ketua umum, itu sudah terlihat kerjasamanya. Terus ada tujuan bersama. Saya kemarin gitu ya, tujuannya biasa. Kas dan sebagainya. Lingkungan, ruang lingkup organisasi kita di lingkup prodi PPKN. Alam misalkan, keadaan iklim di Bandar Lampung seperti geografi. Itu ada semua. Berarti organisasi Fordika memenuhi. Organisasi lahir, tumbuh, stabil, ada permasalahan. Kalau kita nggak bisa mengartikan ulang, membangun ulang, melahirkan ulang gagasan-gagasan, kita akan mati. Karena di sini menurut Adises gitu ya, sebagai organisme hidup yang mempunyai siklus hidup, organisasi lahir, didirikan atau dibentuk, tumbuh dan berkembang, mencapai kedewasaan, serta mengalami penurunan, dan tak jarang akan mengalami kematian. Nah, ini harus kita pahami bersama. Organisasi ini juga organisme hidup gitu loh, yang punya siklus. Jadi kalau nggak kita rawat, nggak ada yang mau merawat, itu akan mengalami permasalahan. Arahnya kemana? Kematian dalam artian organisasi gitu ya. Tidak akan ada agenda dan lain sebagainya. Akhirnya tidak bermanfaat. Next. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Ini organisasi ya. Akan kita persiapkan untuk tetap tumbuh dan bertahan, atau akan kita bawa menuju kematian. Teman-teman nggak perlu jawab itu. Biar saya yang mewakili menjawab. Next.
jelas Fordika itu adalah organisasi yang baik. Artinya nggak boleh kita arahkan untuk menuju kematian, tidak aktif dan sebagainya, tidak boleh. Harus kita urus. Harus ada yang ngurus. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus ada yang ngurus. Fordika itu organisasi yang baik. Organisasi yang melihat ke depan dan mempersiapkan diri untuk itu. Fordika harus mempersiapkan forecast dan estimasi situasi persaingan. Forecast itu seperti menakar ya, menakar. Dan bersiap-siap terhadap perubahan zaman. Organisasi sangat bergantung pada lingkungan. Dengan agenda ini, gitu ya, Fordika harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan. Apabila ingin bertahan, survive, dan berumur panjang. Kalau aktivis kampus itu kan panjang umur perjuangan dan lain sebagainya. Nah, Fordika pun seperti itu, harus panjang umur perjuangan. Di sini ada arah panah gitu ya. Silakan dibaca. Dengan kita mengadakan agenda ini, dengan kita aktif di Fordika, dengan kita berorganisasi di Fordika, kita bisa melatih leadership, kita bisa memperluas pergaulan, kita bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan, kita bisa membentuk karakteristik seseorang, kita bisa kuat dalam menghadapi tekanan. Jelas, apalagi ini ya, saya pernah menjadi pengurus Fordika gitu ya, dan luar biasa. Jangan dianggap walaupun ini organisasi tingkat prodi tapi tidak menghadapi tekanan, itu tidak benar. Fordika punya pressure-nya tersendiri. Nah, terus sebagai ajang pembelajaran kerja yang sesungguhnya dan lain-lain. Nanti dan itu di organisasi termasuk Fordika. Ada Fordika akan membantu kita semua memetakan potensi kita dan menjawab pertanyaan besar. Akan dibawa kemana hidup kita ini ke depan? Artinya apa? Teman-teman semua nggak perlu empire gitu ya, nggak perlu jadi anggotanya Prince Rangga Sasana gitu ya, nggak perlu. Atau organisasi-organisasi yang bonafit lainnya tingkat nasional itu. Di Fordika pun teman-teman bisa mendapatkan segudang manfaat, termasuk memetakan minat dan bakat untuk menjawab pertanyaan besar ini, akan dibawa kemana hidup kita ini ke depan. Next. Jadi agak ngebut ya, karena saya lebih senang sebenarnya megang spidol sama di depan papan tulis gitu ya, diskusi terus gini. Oke, nah kita mulai lagi gitu ya, ya sebagai kewajiban lah kita bedah gitu ya, pengertian bakat gitu ya. Bakat merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam waktu yang relatif singkat atau cepat gitu ya, dan memiliki hasil yang sangat baik. Nah, bakat ini merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Bisa diperdebatkan. Monggo yang mau memperdebatkan enggak masalah. Saya yakin teman-teman semua sudah menangkap ya. Jadi kalau gitu ya, kalau kita itu punya aktivitas terus kita bisa menangkap lebih cepat dan hasilnya bagus, ya itu bakat kita. Next. Nah, jenis-jenis bakat. Ada bakat umum, ya, merupakan kemampuan berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki. Bagi saya pribadi, ini menjadi sebuah penegasan bahwa setiap dari kita itu pasti punya bakat. Jadi mungkin teman-teman semua ada yang punya pengalaman di hardik, oh kamu dasar tidak berbakat gitu ya. Anak tanpa bakat dan semuanya, itu hilangkan. Itu tidak tepat. Karena setiap kita itu pasti punya bakat. Dan setiap kita adalah orang-orang yang berbakat. Karena umum, itu manusia ya tempatnya bakat. Nah, terus ada bakat khusus. Merupakan kemampuan berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki gitu ya. Ada potensi khusus, apa bakat khusus misalnya dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, pun dalam bidang kepemimpinan gitu. Karena misalkan dalam bidang kepemimpinan tidak semua gitu, tidak semua orang itu bisa untuk menjadi pemimpin. Walaupun ya pemimpin diri sendiri gitu ya, oke lah itu. Tapi kan tidak semua sih, ya ketua itu hanya satu, kepala bidang itu hanya satu gitu ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan juga ke teman-teman, bahwa berorganisasi itu
penting. Nggak perlu jadi ketua, nggak perlu. Yang penting jadi bintang. Artinya apa? Kalau kita di organisasi itu terus nggak ada kita itu serasa ada yang kurang gitu. Terus apa namanya melekat. Fordika itu ya Kak Yonanda. Fordika itu ya Kak Hanif. Nah, gitu loh. Jadi nggak perlu mungkin jadi ketua dan sebagainya, tapi kita harus jadi bintang. Kita harus punya kontribusi di situ. Gitu ya. Terus yang paling penting lagi, ini yang harus saya sampaikan juga gitu ya, sebelum nanti masuk ke lebih dalam. Di Fordika, terutama untuk Garuda Muda 2020 gitu ya, harus paham, mungkin teman-teman semua itu akan menemui gitu ya. Dalam artian seperti ini, dalam organisasi itu tidak semua bisa berperan sebagai Abu Bakar, misalnya. Tidak semua juga harus berperan sebagai Umar, misalnya. Atau sebagai Usman, sebagai Ali. Dalam artian apa? Di Fordika termasuk di agenda ini, pasti ada kok yang mungkin perlu dipantik dulu, digiring dulu sama Kak Bayu, ayo ikut gitu ya. Ada juga yang agak lembut dan sebagainya. Jadi ini kadang orang selesai di organisasi itu karena terlalu mengedepankan hati gitu ya. Padahal wajar misalkan pemimpin itu tegas, pemimpin itu mungkin dalam tanda kutip marah, itu amat sangat wajar. Nah, karena ke depan tadi saya sudah dikasih spoiler ya akan dibentuk kelas-kelas gitu ya. Untuk menghidupkan itu semua mungkin teman-teman akan menemui dinamika gitu. Tapi harus diwajari. Gitu. Jangan sampai mutung terus akhirnya tidak mau ngurusi terus ditinggal gitu ya. Akhirnya apa? Manfaatnya tidak bisa kita dapat. Nah, terus ke minat gitu ya. Minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Semakin sering minat diekspresikan dalam berbagai kegiatan, maka akan semakin kuat. Ini katanya Hurlop. Ada bukunya dia itu perkembangan psikologi anak kalau nggak salah. Nah, ini bagus juga. Nah itu minat ya. Saya yakin teman-teman paham. Next lagi. Lanjutannya bukan di sini. Nah di sini minat. Apa yang membuat kita bertahan gitu ya, walaupun situasi sulit menghadang itu terkadang itu minat kita. Misalkan saya minat main futsal misalkan. Mau itu hujan, nggak ada sepatu, jalan. Minat saya nulis misalkan. Mau laptop saya mati, saya ada kertas 1 lembar, saya ada pensil, walaupun itu udah mau tumpul ya, tulis. Terus berbagai aktivitas kegiatan yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita cintai itu juga termasuk minat. Terus dapat dilihat dari kecenderungan kelompok kita. Teman main, pergaulan dan sebagainya itu bisa mempengaruhi minat kita. Walaupun ya misalkan nih saya gitu ya, teman-teman saya semua pada ngegame ya, mau nggak mau mungkin terkadang saya harus ikut juga dan akhirnya saya minat, saya ikut kan bareng-bareng dengan mereka gitu. Next. Minat atau potensi. Nah, ini harus dibedah. Minat adalah aktivitas yang jadi minat kita belum tentu merupakan potensi. Sedangkan potensi merupakan aktivitas yang sesuai dengan potensi kita akan menimbulkan minat kita. Maksudnya minat itu belum tentu potensi. Tapi ketika kita punya aktivitas yang sesuai dengan potensi pasti akan jadi minat. Karena terkadang ya kita out of the box gitu ya. Misalkan tadi saya sedikit cerita ya, tadi sempat disebutkan juara stand up komedi gitu ya. Nah, itu kalau dibilang itu jadi potensi saya ya belum enggak juga gitu ya sebenarnya untuk stand up komedi, tapi waktu itu minat gitu. Yang pertama, saya punya teman-teman yang juga senang humor dan lain sebagainya. Terus saya sedikit cerita gitu ya. Mungkin ini juga bisa menginspirasi teman-teman. Itu pertama kalinya saya open mic gitu ya. Di acara tingkat kabupaten itu sangat rame dan ya pesertanya anak-anak stand up semua gitu. Itu posisi saya waktu itu mau terbang ke Padang gitu ya, lomba. Nggak ada sangu. Karena cuma dapat intinya ya uang akomodasi lah, semuanya gratis, tapi belum ada uang. Ada info tersebut, itu kalau tanya teman-teman kelas saya pasti ingat, karena waktu itu sempat ada mau diskusi, tapi saya tinggal karena saya pulang kampung untuk itu. Ya. Malam nulis materi, sampai nangis, serius ini. Demi Allah, sampai nangis gitu ya. Nulis materi ini gimana caranya, pokoknya harus menang.
besok tampil menang, dapat uang. Karena terkadang dorongan terbesar itu kan yaitu gitu ya. Apalagi yang mungkin kita banyak terhimpit gitu ya. Lihat ini, mungkin tujuan utamanya itu ya harusnya orientasinya bukan ke hasil tapi ke proses. Nah, di teman-teman bisa out of the box gitu. Bisa mencoba hal-hal baru. Jadi jangan takut. Terus potensi atau bakat gitu ya. Potensi adalah bakat yang masih terpendam. Potensi itu bakat yang masih terpendam. Nah, kalau bakat adalah potensi yang sudah direalisasikan. Nah, kalau masih belum diaplikasikan gitu ya. Itu sangat-sangat, kalau bagi kita gitu ya, fakta gitu. Kita sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa, itu menjadi sebuah warning. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Karena salah satu cara syukur itu kan mengaplikasikan, mengembangkan apa yang kita miliki gitu ya. Nah, sedangkan minat seringkali dipengaruhi oleh lingkungan. Saya mau next. Keberanian harus selalu berlatih, membutuhkan lingkungan yang kohensif, pahami hambatan dan atasi. Nah, ini penting. Potensi belum terlihat dan akan terlihat jika sudah menjadi kompetensi. Next. Oke, teman-teman semua. Mungkin gitu ya. Saya bisa menjelaskan dari misalkan definisi psikomotor itu apa gitu ya, apa itu arti dari aptitude gitu ya, apa itu arti dari gifted gitu ya, yang mungkin pernah nonton filmnya gitu ya, apa itu arti dari talent gitu ya, apa itu faktor predisposisi gitu ya, hipotesisnya Brandwein tentang bagaimana minat dan bakat itu bisa terlihat dan teraplikasikan, itu bisa. Tapi yang harus teman-teman pahami, kesimpulannya ini, kita harus jadi diri sendiri, kompetensi kita harus terus berkembang. Satu gitu ya, saya sudah mengatakan di awal, di sini kita tidak akan ada tes minat dan bakat. Kenapa? Karena memang bukan rumpun keilmuan saya, gitu ya. Terlebih di sini saya juga mungkin punya inti yang intens hanya dengan beberapa orang. Jadi akan sulit untuk kamu seperti ini, kamu seperti ini, itu sulit bakatmu di sini. Yang tahu gitu ya, bakat minat ya teman-teman sendiri. Diri teman-teman sendiri. Tapi yang harus digarisbawahi, satu, sudah menjadi fakta gitu ya, bahwa kita merupakan mahasiswa di Universitas Lampung. Kita mahasiswa di jurusan pendidikan gitu ya, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita mahasiswa di prodi PPKN. Itu sudah menjadi fakta yang tidak bisa kita ingkari. Itu yang harus dipikirkan betul. Dalam artian seperti ini. Ke depan yang harus kita persiapkan gitu ya. Yang mempertajam itu semua. Apalagi kalau sudah jadi seperti saya gitu ya. Dua itu masih idealis. Saya yakin gitu ya. Tingkat akhir pikiran pragmatis itu sudah muncul. Saya punya kemampuan seperti ini. Nanti akan memberi saya apa? Saya akan bekerja di mana? Itu sudah muncul. Jadi kita nggak mungkin akan flashback ke masa kita di taman kanak-kanak atau PAUD atau di SD. Kita harus memetakan siapa yang suka nyanyi gitu ya. Coba tulis bakatnya. Yang senang dilakukan selama 1 tahun terakhir apa saja. Sudah tidak relevan menurut saya. Tapi harus kita pikirkan dengan berbagai fakta yang sudah kita pahami bersama, kita mau kemana. Betul gitu ya. Pasti Pak Hermi juga pernah mengatakan bahwa walaupun kita mahasiswa di jurusan pendidikan gitu ya, yang notabene nanti akan bergelar sarjana pendidikan gitu ya, akan menjadi seorang pendidik, tapi kita juga bisa berkarir di banyak tempat. Distribusi alumni itu bisa ke banyak tempat. Mau jadi birokrasi, contoh nyatanya sudah ada gitu ya. Bupati Lampung Barat.
Mau jadi wirausahawan, sudah ada. Misalkan mahasiswa angkatan 2017, Malik gitu ya. Mau jadi seorang misalkan profesional peneliti, ada, bisa. Mau jadi komisioner KPU Bawaslu, ada dan bisa. Mau jadi atlet profesional, masih bisa. Kenapa masih bisa? Karena kalau untuk berkarir menjadi seorang atlet profesional dan sebagainya itu harus dimulai dari bawah betul gitu ya. Jadi kalau masih ada kesempatan masih bisa untuk main bola dan lain sebagainya masih bisa. Tapi ya hidup kita nggak akan jauh dari situ gitu ya. Mungkin ada yang jadi jurnalis dan lain sebagainya. Nah, kita harus memetakan itu loh. Jadi lebih tepat sasaran. Jadi lebih tepat sasaran. Nggak apa yang kita lakukan gitu ya. Terutama yang masih saya tuh salah satu penyesalan dalam hidup saya itu kenapa saya semester 4 itu baru aktif lomba-lomba dan sebagainya. Padahal itu bisa dimulai sejak saya selesai PKKMB. Kita punya kesempatan yang sama, kita punya hak yang sama. Itu salah satu penyesalan. Karena hal itu semua akan memberikan banyak pembelajaran bagi kita ini. Kadang gitu ya, kompetensi itu belum terasah kalau kita belum ikut kompetisi. Dan sebagai seorang mahasiswa, ranahnya kita balik lagi ke SMA, ke SMP gitu. Kalau teman-teman renungkan betul-betul, ya ini di S1 ini gitu ya, kesempatan kita terakhir untuk ngukir sebanyak-banyaknya pengalaman lewat kegiatan, kompetisi dan lain sebagainya, prestasi, ya kesempatan kita di S1 ini. Jadi ini harus teman-teman renungkan. Jangan sampai kita merugilah. Sudah ada kesempatan yang luar biasa tapi tidak bisa kita manfaatkan betul. Nah, next. Salah satu penyebabnya apa? Malu kadang. Nah, ini yang salah gitu. Kita punya bakat, kita punya kemampuan tapi malu. Implementasinya susah. Kalau apa-apa malu gitu. Mau ikut lomba ini malu. Mau ikut kegiatan ini malu. Mau ketemu dengan misalkan ibu adek malu. Ini harus dihilangkan gitu. Loh, kita ini sama-sama mahasiswa. Teman-teman juga mahasiswa. Ya, gelar maha gitu. Kalau orang di kampung gitu ya, kita pasti sepakat gitu ya. Dengar mahasiswa kuliah, apalagi di Unila, seakan-akan perkataannya itu menjadi sebuah terlepas benar atau salah. Gitu ya. Kadang masyarakat itu sangat percaya. Itu apalagi nanti yang sudah merasakan KKN ya, begitu diagung-agungkan. Gitu. Terus untuk apa? Nggak ada alasan kita untuk malu. Ikat terus gitu. Next. Nggak berani. Tapi kadang takut, nggak berani gitu ya. Saya gas aja ketemu Bu Wadek gitu ya. Ketemu misalkan Pak Dekan gitu. Tapi nggak berani lah. Nah, ini siapa gitu. Nah ini justru teman-teman kalau untungnya ikut organisasi ini gitu loh. Mungkin kalau teman-teman nggak ikut Verdika gitu ya, mau ketemu misalkan Bu Wadek, mau ikut kegiatan, lah kamu siapa gitu. Tapi saya anggota Verdika gitu, saya pengurus Verdika. Ada ranahnya. Kalau bicara masalah malas ya, ini kan jadi problematika kita semua malas. Saya pernah dengar gitu ya, ceramah live secara langsung gitu ya. Kalau yang tahu Ustadz Fahrudin Faiz gitu ya, seorang luar biasa lah, filsuf gitu. Ada yang tanya gitu, Pak, gimana tips biar jangan malas gitu. Terus dijawab, ya jangan malas gitu. Untuk tidak malas itu ya jangan malas gitu ya. Karena beliau juga menjelaskan gitu ya, saya masih ingat betul. Jadi kalau ada yang kenal Da Vinci ya, Leonardo da Vinci gitu ya. Nah, dia itu melakukan suatu pengamatan bahwa setiap orang sukses gitu ya, leha. Ini kata Fahrudin Faiz ya. Tidak ada yang leha-leha. Mbok sufi saja gitu ya, mbok sufi saja. Mau siang malam tidak tidur gitu ya. Tapi beribadah gitu ya.
Nah, kita gitu ya. Ya jangan leha-leha, jangan hanya sekedar kongko saja gitu ya. Atau diskusi tapi tidak punya produknya gitu. Jangan. Tapi harus lebih produktif. Karena gini loh, saya mau apa ya? Saya juga belajar gitu untuk mudah seperti ini. Oke, kita sekarang masih di masa yang seperti ini. Tapi bayangkan gitu. Saya selalu membayangkan gitu. Kadang takut juga ya, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mungkin ada yang sudah berkeluarga atau sudah menjadi kewajiban kita gitu ya untuk menjadi tulang punggung keluarga gitu. Ya kalau anaknya bupati gitu ya. Ya kalau anaknya gubernur yang mungkin privilege-nya sudah berbeda gitu ya. Tapi bagi mungkin seperti saya misalnya yang ya orang yang biasa-biasa saja, itu menjadi ketakutan tersendiri dan harus kita persiapkan dari sekarang gitu loh. Jangan sampai itu menjadi sebuah hal yang memang apa ya, jadi penyesalan lah ujung-ujungnya. Sedih nanti gitu ketika sudah melewati akhirnya sedih. Next. Nah, yakin sukses. Kalau kita malu, kita masih malu, kita nggak berani gitu, yakin sukses. Sukses dalam tanda kutip ya. Kita semua bisa mengejawantahkan sukses itu dalam artian seperti apa. Semua pasti punya pendapat masing-masing. Tapi dengan hal-hal yang memiliki konotasi negatif itu tadi, apakah yakin kita akan sukses gitu loh. Mbok yang sudah menjalani dengan baik saja cah gitu ya, yang sudah benar-benar pontang, panting gitu. Dari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, belum tentu ya. Belum tentu karena kita bicara masalah qadarullah ya, belum tentu gitu. Apalagi yang berleha-leha dan lain sebagainya gitu. Yang mungkin males, yang mungkin masih apa ya? Kurang greget gitu loh. Masih seneng main gitu ya. Kalau mainnya di organisasi saya katakan tepat gitu. Kenapa? Kecil apapun gitu ya. Hal-hal yang kita lakukan di organisasi, nyuruh adik tingkat untuk masuk ke sini, itu sudah nanti akan ada manfaatnya gitu. Dan itu harus kita yakini. Gitu. Jadi hal-hal kecil yang ke depan bisa kita perbuat itu kalau kita yakini ada manfaatnya, pasti akan kita lakukan terus. Kan ini silakan teman-teman jawab dan renungi bersama. Apakah yakin gitu loh kita kalau masih seperti ini, masih apa ya, nggak responsif gitu ya, di era yang benar-benar destruktif gitu, banyak perubahan kita nggak responsif, apakah kita akan bisa sukses? Dan ini kaitannya dengan minat dan bakat. Sekali lagi saya nggak mau kita fokus ke apa namanya di masa-masa kita taman kanak-kanak gitu ya, dalam memetakan minat dan bakat. Tapi kita berkaca dengan diri kita yang sekarang dan ke depan harus seperti apa. Next. Nah, gini, jadi semua gitu ya. Kesimpulannya ada di sini gitu. Kesimpulannya di sini. Saya katakan gitu ya di awal tadi. Teman-teman semua gitu ya. Teman-teman semua bisa dapat banyak hal gitu ya. Bisa akhirnya mengalami, menyadari potensi minat dan bakat gitu ya. Dalam diri teman-teman semua itu di Fordika teman-teman juga semua bisa menemui. Terutama yang garda muda ya gitu ya. Bisa menemui. Dan ini jadi tugas berat pengurus untuk memastikan itu semua. Saya optimis gitu ya, teman-teman pengurus bisa melaksanakan hal-hal ini semua itu saya sangat optimis. Apakah saya lihat sekarang semua pengurusnya itu benar-benar fokus. Kalau saya apa ya, saya ikut melihatlah, mengikuti gitu ya di media sosial, proyek-proyek gitu ya, kegiatan-kegiatan itu benar-benar jalan. Dan ini jadi momentum harus benar-benar dimanfaatkan gitu ya. Karena tidak semua mahasiswa PPKN itu mungkin senang berorganisasi di luar. Tapi pasti banyak gitu ya, yang ketika memang di dalam itu memfasilitasi, pasti akan bermainnya di dalam. Internal Fordika. Berat, sangat berat gitu ya. Sangat berat gitu ya. Tapi ya satu yang mau apa ya, kita harus belajar bareng-bareng gitu ya.
Saya ingat betul gitu ya. Tahun kemarin sebenarnya kelas-kelas ini juga sudah dibuat. Tapi hanya sebatas grup WhatsApp. Setelah itu tidak jalan. Kadang kita terpaku pada hal-hal yang sifatnya formalitas. Gitu ya. Kayak harus diskusi itu harus seperti seminar gitu. Sangat terpaku di situ. Padahal duduk di depan D5 melingkar gitu ya. Itu sudah termasuk diskusi gitu. Jadi nggak perlu ke hal-hal yang sifatnya formalitas itulah. Terakhir saya ingat betul gitu ya. Saya diskusi itu terakhir dengan Pak Mona waktu itu, ada Mas Fatur juga di forum lingkar itu kayaknya. Itu cuma di situ gitu ya. Tapi kemarin ada katanya kelas debat, kelas menulis, belum ada realisasinya. Nah, saya observasi gitu ya. Untuk Fordika gitu ya, saya observasi betul gitu ya, untuk ngisi materi ini. Saya kemarin sempat tanya gitu ya, dengan beberapa teman yang mungkin punya organisasi lah dalam tanda kutip, atau perkumpulan-perkumpulan yang aktif gitu ya di berbagai bidang ini gitu ya, termasuk di klasika gitu ya. Walaupun saya nggak terlalu kenal dekat, saya belum pernah datang gitu ya, saya tanya gitu ya, apa tipsnya kok bisa sampai jalan gitu ya sebesar ini, terus kok kayak mendatangkan gitu ya orang-orang yang expert di bidang masing-masing itu dengan mudah, itu apa? Satu, istiqomah gitu ya. Berat istiqomah, berat ya Allah gitu ya, istiqomah itu sangat berat gitu. Tapi yang mau saya katakan gitu ya dengan teman-teman semua gitu ya, kalau saya boleh saran gitu ya, segera dibuat petakan. Mau ini beratnya pengurus ya, berat pengurus dalam artinya seperti ini, mau 2 orang 3 orang, coba jalan aja terus. Mau yang datang debat itu cuma 3 orang, ya sudah, nggak perlu jadi tim, jadi 3-3-nya kasih mosi, belajar. Mau futsal gitu ya, ini saya juga ya termasuk di di angkatan 17 tuh susah sekali minat olahraga gitu ya, termasuk futsal dan sebagainya. Mungkin hanya di awal-awal, padahal ini jadi ranah untuk menyambung silaturahmi gitu ya. Mau yang datang misalkan main bulu tangkis cuma 3 orang, bahkan saya yakin kok Yonanda misalkan Yonanda datang gitu ya, terus ke pengurus gedung J, kami minta member dong gitu ya, di aula itu kan sering main bulu tangkis ya, minta member dong gitu, pasti dikasih kok. Kelas menulis nggak kurang-kurang gitu, penulis hebat gitu ya, Sony misalkan ya, Kak Tosi gitu kan, misalkan Pak Mona ngisi pasti mau gitu. Kelas digital, diskusi, banyak isu-isu yang gitu ya, banyak isu-isu yang berkembang dan itu harus dikritisi. Jadi kita di kampus tidak hanya sekedar oke sepakat, tapi harus juga punya kajian mendasar. Cukup gelar banner, ada yang mantik, kamu minta Pak Edi gitu ya, untuk mantik ini mungkin memang bidangnya begitu ya, pasti mau, sampai sore pun mau. Kelas kewirausahaan dan lain sebagainya. Kenapa saya fokus di sini? Karena kita bisa asah di sini. Minat dan bakat kita bisa terasah di sini. Karena amat sangat, walaupun bisa ya, tapi sangat sulit gitu ya. Kita ikut, saya mau kursus ini deh, mau kursus itu deh. Di tengah kewajiban kita yang sangat banyak. Sangat sulit. Nah, momentumnya di sini. Jadi teman-teman Garuda, kalau nanti pengurus sudah menyediakan segala sesuatunya, sudah ada wadahnya nih, monggo dimanfaatkan. Saya yakin kok banyak sekali sebenarnya yang lebih nyaman berkegiatan di internal Fordika gitu. Dan untuk teman-teman pengurus, ini akan jadi legacy yang sangat membanggakan. Bayangkan saja gini loh, mau saya. Konkretnya seperti ini. Saya selalu mengatakan ini kalau saya punya adik tingkat, siapapun itu ya, saya katakan, bahkan di grup kegiatan PPKN itu yang diinisiasi oleh Pak Rohman gitu, hampir tiap bulan itu ada pamflet kompetisi. Hampir tiap bulan ada. Nah, maksud saya di sini ini harus jadi wadah untuk menuju ke sana, gitu loh. Jadi nanti teman-teman nggak bingung gitu. Kadang ada yang saya punya bakat nulis, tapi
Saya bingung ya nanti kalau udah kemana gitu. Itu ada. Nah ini harus jadi wadah. Coba sih bayangkan gitu ya. Ya kita berangan-angan nih. Indah banget gitu loh ketika kita lihat, oh ini kontingen PPKN gitu. Kontingen Vika, gitu. Walaupun sebenarnya itu kompetisi yang mau sendiri juga bisa berangkat gitu, tapi kontingen PPKN, kontingen Vika berangkat ke Lombok misalkan untuk berkompetisi tiap bulan gitu. Luar biasa gitu. Dan akan mengasahnya di sini. Terkadang seperti ini loh, kenapa kok mungkin gitu ya lebih nyaman misalkan di luar dan sebagainya, karena di sininya kita kurang dorongan, harus punya dorongan. Nah kalau sudah di sini nanti apa ya, teman-teman semua itu apa ya, bisa mengalami pengalaman baru, implementasi teman-teman kalau LKMMTD itu ya di sini gitu, teknik lobby seperti apa gitu. Ujungnya kita mengasah kita gitu ya, kita punya di bidang misalkan lobbying misalkan, terasa di situ gitu. Buat proposal gitu. Saya yakin gitu ya, teman-teman semua nanti gitu ya, di kampus itu tidak akan ada waktu untuk berleha-leha. Dan kompetisi itu bukan hanya yang seperti itu yang harus terbang naik pesawat, tidak. Ada kompetisi futsal, jalan, ada Wahyu, ada Ihsan, jalan atas nama Fordika gitu. Ada kompetisi catur, jalan. Mau di tingkat univ, tingkat kabupaten, hajar gitu loh. Karena itu momentum kita. Sekali lagi gitu ya. Awal SMA biasanya kan ada, waktu itu di SMA saya juga ada gitu ya, pemetaan minat dan bakat gitu ya. Benar-benar oke ini sini. Tapi banyak yang melenceng, banyak gitu loh. Karena sejatinya itu hanya sebagai rambu-rambu. Tapi kalau nggak kita asah, nggak kita pertajam, ya susah. Ujungnya nanti apa ya? Dalam tanda kutip sia-sialah. Gini teman-teman semua gitu ya. Karena lagi-lagi ini sharing ya. Perlu dalam membaca buku itu teman-teman perlu menemukan satu buku terus bisa senang baca buku ya. Sama gitu ya. Di bidang ini pun teman-teman punya satu apa ya, pengalaman kompetisi gitu. Dan setelahnya teman-teman semua pasti akan kecanduan gitu, untuk coba asah terus. Bahkan di awal-awal mungkin juara 3 udah seneng gitu. Nanti kalau udah sering, kalau nggak juara 1 sedih. Nah di Jakarta sebagai mahasiswa itu seperti itu. Bukan lagi wayahnya kita misalkan, ya Allah dokter gitu misalnya. Enggak, jangan. Qadarullah kita udah di sini. Yang kita terus kita implementasikan gitu ya. Kalau balik ke slide awal, muara itu tadi menjawab pertanyaan besar gitu. Pemetaan minat dan bakat itu bukan hanya apa ya, senang-senang terus happy-happyan, tapi bakatnya itu akan menjawab pertanyaan besar hidup itu kemana. Mungkin gini, bagi semua orang gitu ya, teman-teman saya seangkatan, lah buat apa sih kok pakai ngisi lagi gitu ya. Mending kamu kayak gini, atau bantu adik-adik SMA mantu untuk ayo cepet kuliah, buat apa sih. Tapi semua hal positif itu mas saya gitu. Makanya saya agak keras ikut kompetisi gitu. Bukan berarti saya yakin itu ada manfaatnya gitu. Karena ya mungkin untuk saya lebih hebat, bukan gitu ya. Karena kebetulan saya mahasiswa 17 yang mungkin lebih awal masuk Unila.
awal bisa merasakan kompetisi, bisa terbang ke Jakarta, bisa ke Padang, bisa ke Aceh gitu ya. Itu gagal pasti. Pokoknya Juli ke Padang enak ya, ke Aceh gratis gitu ya. Terus mungkin jalan-jalan, tapi ya daftar aja nih, daftar gitu ya. Seleksi berkas gagal pernah. Seleksi berkas lolos nggak bisa berangkat karena nggak dapat pendanaan pernah. Terus pas udah berangkat kalah pernah. Kadang orang nggak mengerti itu gitu. Nah tapi ya mumet guys, gitu. Mumet gitu ya. Stres asli gitu ya. Buat proposal buat LPJ ini muter otak, ini harus seperti apa, ngomong dengan Bu Wadik itu harus seperti apa gitu ya, unggah-ungguhnya harus seperti apa. Tapi akan ada kepuasan tersendiri. Pun sama, saya yakin kok dari gini loh, dari sekian banyaknya pencapaian Kak Sony misalkan. Apa Kak Sony pernah gagal? Tanya. Pernah. Bahkan bisa jadi seperti saya, intensitas gagal saya malah lebih banyak gitu ya. Mau project-projectan gitu ya. Sekarang saya masih ngejar ini. Mungkin kalau bagi saya pribadi, kompetisi-kompetisi itu sudah agak menurun lah gitu ya. Saya tuh berkali-kali gitu ya, apa namanya, memasukkan gitu kan daftar program pengabdian gitu. Saya berkali-kali dan gagal, Cah. Dan masih terus berlanjut, masih harus gitu loh. Karena di moto saya tadi ya, di CV ada ya, hidup ini tak akan indah bila tak diperjuangkan. Dan teman-teman semua punya momen yang sama, yang harus dimanfaatkan di sini. Kalau teman-teman butuh apa ya, sampai butuh proposalnya, saya kasih, gitu ya. Mau caranya nanti ngomong nggak apa, yang penting buat dulu, daftar dulu. Gitu. Di pertama itu kayak hilang apa ya, uang 100.000, 120, 150 hangus untuk daftar lomba itu biasa. Nggak apa-apa gitu. Kita puasa berapa hari untungnya nggak apa. Orientasinya yang penting mau sekecil apa peluang hajar gitu ya. Karena kita semua harus paham gitu loh. Ada ranah-ranah yang memang kita harus ya benar-benar berjibaku untuk menemukan itu. Apalagi sekarang kalau yang saya lihat ya gitu, mahasiswa itu sudah kan ada SKPI gitu ya, seminar ini, tapi coba yang kompetisi atau seminarnya emang bukan hanya satu tapi yakin prestis gitu ya, hajar di situ. Nah. Mohon maaf Kak Juli, mic-nya ke-mute. Bisa lanjut? Iya Kak, bisa Kak. Kalau ada yang mau dibantah-bantah ya aja, nggak apa, jangan ini, karena di sini kita sharing gitu. Jadi kak saya nggak sepakat dengan kakak gitu, hajar aja gitu. Nah lebih asik gitu. Nah, teman-teman harus mulai petakan itu. Jadi yang paling penting ini. Nah, ini sudah ada nih di layar nih, dan saya yakin ini kan rancangan saja ya, dan saya yakin kok nggak jauh-jauh juga kok yang nanti akan dibentuk seperti yang dibilang Kak Yonanda tadi gitu ya. Kelompok-kelompokin kelompok. Nah, teman-teman tinggal menentukan mau kemana. Tinggal menentukan mau kemana. Kalau nanti punya hasrat mau jadi jurnalis gitu ya, bisa, sangat bisa, banyak kok alumni FKIP itu. Kalau mungkin ada yang di Teknokra gini ya, ada yang ikut Teknokra gitu, pasti ada yang kenal Kak Rudiansah. Dia itu orang FKIP gitu ya. Dulu di Lampung Pos, sekarang jadi tim media di ITERA gitu. Ada juga mungkin kalau yang kenal gitu Bang Eka Setiawan itu di Lampung Pos, banyak sekali. Banyak sekali. Maka gitu, jangan persempit diri. Jangan. Saya bisa di sini ya di sinilah, jangan. Eksplorasi sebisa mungkin.
Nanti ketemu. Akhirnya kita kemana itu ketemu. Jangan ini, Cah. Dalam arti seperti ini. Ya pasti apa ya? Dalam proses mencari, memetakan minat dan bakat ini pasti kan banyak dinamikanya gitu ya. Susah, senang gitu ya. Sedih, gembira itu kan pasti gitu ya. Tapi yang mau saya katakan betul gitu ya. Ayo kita dibangun kesadarannya di sini. Itu tadi itu loh gitu. Kita bicara 5 tahun, 3 tahun ke depan gitu loh. Saya yakin kok nggak mungkin apa ya. Banyak juga lulusan yang tidak melulu berkarir di bidang pendidikan sebagai seorang pendidik, banyak kok. Tapi jangan sampai nanti kita malah lulus sarjana terus bingung mau kemana gitu ya. Ujung-ujungnya ya hidup kita nggak seneng gitu loh. Tapi kan kalau misalkan kita punya visi yang jelas, punya pekerjaan yang jelas, ayem, tentrem gitu kan, hidupnya enak gitu. Ya sesuai dengan apa ya, angan-angan kita, penilaian kita tentang kesuksesan lah. Gitu. Dan yang penting disyukuri gitu. Nah ini yang harus saya katakan. Jadi diskusi jangan hanya sekedar diskusi. Debat jangan hanya sekedar debat. Nulis jangan hanya sekedar nulis. Gitu. Olahraga pun jangan hanya sekedar olahraga. Sebisa mungkin. Gitu. Ya nggak apa-apa kompetisi-kompetisi di lingkup yang kecil nggak apa-apa. Nanti gitu ya. Kalau jawaban hidup kita itu mau dibawa kemana sudah ketemu, ini semua itu akan bisa jadi apa ya? Hiburan lah ujungnya. Walaupun Kak Sony nanti jadi rektor misalkan, ya tetap bisa main bulu tangkis gitu loh. Tetap bisa nulis, apalagi kalau akademisi nulis wajib ya. Bisa diskusi, bisa buka usaha gitu loh. Tapi yang paling penting itu dulu. Agar ini semua bisa menjadi hiburan, tentukan dulu arah kita mau kemana. Maka kita mengenal ini yang penting. Ada yang namanya life ground map. Kita ini nanti mau seperti apa? Tulis tahun 2000 ini saya mau pengen ke sini, mau gini sini. Saya harus jadi ini, saya harus jadi ini. Ya tulis, enggak apa-apa. Mau sebagus mungkin enggak apa-apa. Teman-teman mungkin ada ya yang saya awal dulu juga sempat ini apa ya, terselamatkan oleh satu buku gitu. Dan mungkin teman-teman juga ada yang membaca gitu. Buku nama apa judul bukunya itu Filosofi Teras. Itu karangan Henry Manampiring. Itu recommended, serius. Monggo cari ulasannya. Karena bagi kita gitu ya di usia yang seperti ini mempelajari, jadi itu ada satu filsafat ya, tapi ringan, filsafat ringan gitu ya. Namanya itu stoicisme. Yang pada intinya itu membentuk jiwa kita ini lebih tangguh. Bagaimana kita tidak harus terlalu peduli dengan anggapan orang lain, penilaian orang lain. Dulu saya mikir banget gitu ya. Ada orang yang ngerasani gitu ya. Ngerasani gitu ya. Ya Allah, saya ini salah apa gitu. Tapi kalau sekarang ketika memang itu tidak bermanfaat, silahkan. Saya bahasa Inggrisnya kacau. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kadang nulis aja di status WhatsApp gitu ya. Ngomong ini dengan temen di kontrakan gitu. Dibilang gila, sok terserah. Karena yang tahu life roadmap kita, diri kita. Nanti kalau udah sesuai jalan, ini sendiri kok. Karena ngeri gitu ya ke depan itu. Itu loh. Dan dengan seperti ini saya rasa Prodika sudah mempersiapkan. Distribusi mahasiswanya itu mau kemana saja itu siap. Kita masih B gitu ya akreditasinya. Ya itu kan jadi pertanyaan kita. Dan kita harus bisa berbuat di situ. Mungkin yang merasakan bukan kita, tapi adik-adik kita nanti. Tapi kan jadi warisan berharga yang pasti bermanfaat. Gitu. Jadi bukan saatnya lagi kita. Bagi saya mendingin deh. Saya yakin nggak ada yang nggak paham minatnya di mana. Saya yakin nggak ada. Semua pasti punya keinginan melakukan ini. Lebih enjoy melakukan ini. Saya yakin setiap teman-teman itu ada. Kalau nggak ada nanti sharing aja ya misalkan di room ini.
Saya yakin semua sudah memetakan cita-cita gitu, mimpi. Saya yakin teman-teman semua punya. Nanti mau jadi apa, saya yakin teman-teman semua sudah menggambar itu. Tapi memang belum dibangun pondasinya. Ibarat rumah ya belum beli semen gitu ya, belum nata, belum beli batu untuk pondasi. Untuk itu semua ikut ini. Do something ini, lakukan sesuatu ini. Masuk ke kelas-kelas ini, mau 5 orang, 3 orang itu temenmu, terus jalan. Yang paling membuat kita sadar supaya kita nggak malas gitu. Kalau bagi saya pribadi ya, entah teman-teman gitu. Itu ketakutan akan masa depan gitu ya. Kalau saya nggak sukses gimana? Kalau saya nanti jadi pengangguran gimana? Kalau saya nggak bisa bahagiain orang tua gimana? Itu terkadang langsung jadi pantikan. Langsung, apa yang bisa kerjain. Nah, itu. Pun jadi pendidik harus jadi pendidik yang berkualitas gitu ya. Harus jadi pendidik yang berkualitas gitu ya. Saya punya satu guru, mungkin kalau anak Sumberjo tahu gitu ya. Yang itu jadi role model saya ketika nanti mungkin garis tangan saya itu sebagai seorang pendidik gitu ya. Itu jadi role model saya. Bagaimana beliau menciptakan gitu ya, membentuk pribadi-pribadi anak-anaknya gitu jadi orang-orang yang berkualitas gitu ya, bahkan mayoritas bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang bisa jadi ketika bisa lanjut itu bisa jadi. Itu dengan sentuhan seperti apa? Dari situ loh teman-teman. Nah itu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi monggo kalau teman-teman ada berdiskusi, karena lagi-lagi gitu ya. Saya kemarin sempat berpikir, saya harus ngasih materi seperti apa. Atau kalau memang harus konseptual sekali gitu ya. Dengan waktu yang terbatas atau seperti apa. Dan saya putuskan seperti ini. Dan saya yakin teman-teman semua mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan teman-teman semua. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena memang kita juga terbatas oleh waktu. Sebelum mungkin saya tutup, saya kembalikan ke moderator apabila ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Monggo, moderator. Baik, terima kasih Kak Julianto atas pemaparan materinya. Sebelumnya aku pribadi mau tanya nih. Iya, moderator. Kalau misalnya kita berminat nih sama suatu bidang, tapi kita nggak ada bakat, itu gimana ya Kak? Oke, ditampung apa langsung dijawab? Kayaknya langsung aja deh. Oke, kita minat, tapi kita nggak ada bakat. Gitu ya. Kalau bagi saya gitu ya, saya mencantumkan di atas gitu ya, kenapa bakat itu di bawah benar sejak lahir tapi bisa diperdebatkan, karena bakat menurut saya itu bisa tumbuh gitu loh. Makanya kalau teman-teman tadi ngelihat PPT, bakat itu bisa tumbuh. Dan salah satu hal gitu yang memang mendorong bakat itu bisa tumbuh itu ya kecintaan, gitu ya, minat. Tekuni dulu gitu loh. Kalau memang teman-teman minat itu tekuni dulu. Tapi ada tapinya gitu ya. Ya kita harus melihat itu tadi. Kadang kalau kita ngasah sadar bakat kita di mana gitu ya. Kalau itu kita asah gitu ya. Dalam waktu yang relatif cepat dan singkat hasilnya bagus. Kalau kita tidak berbakat pasti butuh usaha yang lebih keras. Tuh. Pasti perlu perjuangan yang sangat keras. Itu gimana? Siapa ini? Realisa. Kalau kurang ini nggak apa bantah aja gitu ya. Kok saya tes. Tapi gimana Kak, kan kadang kita udah minat banget sama suatu bidang itu. Nah orang lain ini kayak ngomonginnya buruk tuh, kayak apa kamu nggak bisa, nggak usah maksa kayak gitu. Terusnya kayak mana nih Kak? Kayak tetap aja optimis. Nah, tadi saya sudah mengatakan ada nih, ini mungkin Realisa saya yakin ya. Monggo entah mau beli atau entah PDF-nya di internet ada atau tidak gitu ya. Baca buku Filosofi Teras. Nanti
nanti akan apa ya, punya pertimbangan gitu ya. Bagaimana nggak penting banget kita kalau mendengarkan orang-orang yang mungkin tidak membangun, sarannya itu tidak konstruktif gitu ya. Itu bukan jadi satu hal yang penting. Mungkin di zaman kita misalkan ya, sudah dipastikan lah mungkin mulai apa namanya ada yang bucin dan lain sebagainya, asmara dan sebagainya. Nanti akan menemukan penyikapan terbaik ketika melewati masa-masa itu. Saya konkret sekali itu. Kalau saya banyak terbantu dengan buku itu. Jadi pesan saya, ketika memang Realiza ini yakin gitu ya, minat, jalani dulu. Tapi ada konsekuensi. Minat nggak punya bakat, ada konsekuensi itu. Dan harus disadari betul. Konsekuensinya harus lebih kerja keras. Orang lain ngomong, jangan apa ya, ya memang kadang susah sih ya, kita, apalagi kalau teman sepermainan gitu kan, bilang, wah ini gitu. Biarkan saja gitu ya. Ada resiko. Satu, saya yakin kok Kak Yonanda, Kak Hanif itu merasakan. Mungkin gitu ya, dengan Kak Yonanda dan Kak Hanif ikut organisasi, ada satu sekup pertemanan yang akhirnya itu dikorbankan. Pasti. Silakan tanya. Orang-orang luarnya pasti. Saya tuh pernah saking seringnya gitu ya di organisasi, diprotes teman-teman kontrakan ya pernah gitu. Nggak tidur di rumah, apa di kontrakan gitu ya, main terus. Apa sudah lupa dengan teman di desa, itu pernah. Tapi ya itu gitu ya, namanya hidup pengorbanan. Toh dalam relung hati kita gitu, kita kan nggak melupakan gitu ya. Tapi ya itu pilihan hidup. Makanya teman sejati itu ya diri sendiri. Jadi yang apa bahasanya itu, toksik gitu ya, biarin aja lah. Gitu. Iya benar-benar. Iya, cari itu, cari yang bagus, cari yang apa namanya, yang bisa buat kita berkembang. Untuk menjawab pertanyaan besar tadi, akan dibawa kemana hidup kita? Sudah, kalau itu mentok. Teman-teman mikir saya mau jadi apa, itu vitamin itu bagi saya. Ngeri gitu ya kalau nggak sukses gitu kadang-kadang dengan bahasa-bahasa seperti ini gitu. Saya bukan orang yang pinter kalau dalam momen seperti ini ya gitu, bukan orang yang pinter apa berkata-kata gitu dan sebagainya, bukan gitu ya. Tapi ya konkretnya seperti itu. Dan itu saran terbaik dari saya untuk Reza. Gak apa-apa lanjutkan, tapi harus pahami konsekuensi dari punya minat tapi tidak di bakatnya. Kerja keras. Gitu. Monggo. Baik, terima kasih Kak Yulianto atas jawabannya. Oke. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Yuk, bagi teman-teman dan kakak-kakak yang punya pertanyaan nih, atau masih bingung dengan kegiatan pemetaan dan bakat, bisa tanyakan. Monggo, kalau ada. Mungkin dari saya ada sedikit ya modal. Sabim. Oh ya Bang, ya salam hormat sayang dari saya kepada Kak Juli ya. Ini merupakan senior kami dulu, Mas Dena juga selalu membimbing kami. Nah, benar sekali dia apa yang disampaikan Bang Juli, bahwasannya minat dan bakat, tentang minat dan bakat itu sendiri. Nah, jadi di sini dapat digariskan gitu, kesimpulan bahwasannya bakat dan minat itu merupakan hal yang berbeda gitu ya. Karena seseorang memiliki kecenderungan terhadap hobi misalnya, belum tentu itu merupakan bakatnya. Karena perbedaan minat dan bakat itu sangat jelas gitu dari berbagai aspek. Yang salah satunya, pertama, perbedaan bakat dan minat itu bisa dilihat dari segi waktu, kapan keduanya mulai ada. Nah, bakat itu saya rasa sudah ada gitu ya, yang tersebut lahir. Terkadang bahkan yang memilikinya itu tidak sadar jika dia memiliki bakat tertentu. Sedangkan minat itu akan muncul seiring dengan proses tumbuh kembang seseorang tersebut. Minat ini bisa muncul tidak hanya pada usia kita gitu ya, tapi pada saat kita dewasa pun nanti bisa gitu, karena menemukan minatnya setelah ada
setelah proses belajar di lingkungannya, termasuk menemukan bakat. Kadang-kadang seseorang terlambat gitu menemukan. Nah, lalu perbedaan yang kedua itu juga ada pada soal stimulus gitu ya. Bakat Betul. dan minat itu dalam hal stimulus itu juga berbeda. Bakat itu sebagai potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir, tidak memerlukan stimulus yang intens gitu. Itu kalau bakat. Berbeda dengan minat. Nah, yang membutuhkan stimulus yang kuat untuk minat itu membutuhkan stimulus yang kuat untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Riza tadi ya. Karena kalau kamu bersesuatu itu pasti harus mau berproses dulu dan harus bisa memiliki stimulus yang kuat gitu. Artinya memang benar-benar kemauan yang kuat gitu. Kalau kamu berminat akan suatu hal itu harus mau berproses. Dan bakat itu pada dasarnya sudah melekat tadi ya, seperti yang saya bilang, sudah melekat dalam diri seseorang sebagai potensi gitu. Menggali bakat itu tidak perlu seintens minat gitu. Seseorang yang memiliki minat tidak memiliki bakat harus bekerja keras dengan apa yang menjadi keinginan. Nah, memang dari yang dijelasin Kak Juli ataupun yang saya tambahkan ini soal perbedaan minat dan bakat ini muncul gitu ya, pertanyaan yang sering. Yang ada dua pertanyaan yang saya sering dengar gitu ya dari orang-orang, bahwasannya mana yang lebih mudah dikembangkan antara minat dan bakat tersebut, dan bagaimana tiga. Yang pertanyaan kedua, bagaimana jika itu tidak dia? Lalu yang terakhir itu mana yang akan lebih mempengaruhi kesuksesan dan bakat itu sendiri. Nah, itu mungkin saya ingin mengajak Bang Juli berdiskusi tentang pertanyaan yang saya sebutkan tadi, Bang. Ya, kalau berkenan jawab, silakan. Oke, sebelumnya itu atas tambahannya dan pertanyaan dari Bima gitu. Bima luar biasa, dan semua yang dikatakan Bima tadi betul. Perbedaan antara minat dan bakat ya, seperti apa harus membedahnya gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Kalau kita punya gitu ya, tapi kita itu bukan di bakat kita, ya ada konsekuensinya. Usahanya harus lebih keras itu tadi. Stimulusnya harus lebih, kalau bahasanya stimulusnya harus lebih kuat gitu ya. Nah, pertanyaan Bima ya, yang mudah dikembangkan, minat atau bakat. Satu gitu ya, yang memang bisa dilepaskan gitu ya. Saya ingin jawabnya dari sudut pandang ini. Di masa-masa seperti kita gitu ya, di zaman seperti ini gitu ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu ya. Dan salah satu yang mempengaruhi minat itu lingkungan. Nah, kalau bicara mana yang lebih mudah dikembang, sebenarnya ya tadi ada di PPT tadi. Kalau misal kita punya, kita sudah, artinya kita di bakat kita di situ, kita harus mengangkat. Kalau bakat itu akan yang relatif singkat dan cepat, kita bisa paham, tapi hasilnya bagus. Kalau mana yang lebih mudah dikembangkan ya jelas bakat kalau saya ya. Tapi kalau sudah disandingkan dengan lingkungan, kan ada sudut pandang yang dibedah lagi. Lingkungannya kira-kira tolak belakang tidak dengan bakat. Nulis misalkan. Tapi gitu ya, dia ada di lingkungan yang memang dia diskusi atau melakukan hal-hal lain dan sebagainya, sangat berpengaruh. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, itu satu ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita juga butuh orang lain gitu, sebagai sarana untuk bertukar pikiran dan lain sebagainya.
mempertajam bakat juga itu perlu orang lain gitu loh. Kalau apa namanya disandingkan dengan lingkungan itu ya orang lain gitu ya. Kalau kita udah bicara masalah lingkungan, kadang kalau saya pribadi ya berada di situasi yang seperti itu, kalau saya nggak pindah lingkungan gitu ya, dalam artian nggak pindah lingkungan, ya saya harus coba untuk memperdalam minat gitu ya. Karena biasanya itu gitu ya, yang saya bilang tadi itu, lingkungan itu mempengaruhi minat kita, arahnya ke situ. Jadi ini bukan jawaban yang absolut gitu ya, yang 1 tambah 1 2 kan. Setiap orang bisa mempertimbangkan, setiap orang bisa keputusan. Nah, kalau Bima ada di kondisi seperti ini, Bima harus bisa lebih bijaksana bagaimana memetakan itu. Terus, kalau nggak diasah, gimana minat dan bakat? Kalau nggak diasah, ya sia-sia gitu. Salah gitu ya. Latin zaman itu terus berubah. Kemampuan orang itu terus meningkat gitu ya. Saya punya minat dan bakat di bidang sepak bola. Pas kecil gitu ya. Pas kecil saya punya minat dan bakat itu ya. Dulu agak ya seperti sekarang gemuk gitu kan ya, jadi kiper gitu ya. Saya SMP dulu saya masuk LPI ya, jadi kapten gitu ya. Tapi nggak saya asah, ya akhirnya hilang. Gitu. Jadi cuma bisa-bisa tok. Itu resikonya kalau nggak diasah. Terus mana yang lebih mempengaruhi ke depan gitu ya. Kalau bicara mana yang lebih mempengaruhi minat atau bakat gitu ya. Saya harus katakan bakat gitu ya. Nggak nanti Bima mungkin bisa bantah gitu. Saya harus mengatakan bakat gitu ya, mempengaruhi ke depan. Kenapa? Karena semakin kita cepat sadar bakat kita dan semakin kita bisa mencintai gitu ya, bakat yang kita punyai gitu ya. Kita bisa menerima bakat yang ada dalam diri kita, semakin cepat pula gitu. Itu bisa berpengaruh pada hidup kita ke depan. Bayangkan saja, kalau misalkan Kak Yoda tidak menyadari bakatnya menjadi seorang pemimpin, padahal punya bakat yang luar biasa. Saya enggak minat lah. Ya enggak akan jadi ketua Fordika. Tapi saya yakin kok, yang menerima amanah misalkan dari ini, dari itu, dia sadar. Berawal dari kesadaran ini emang amanah yang memang harus dipegang, harus ditempuh, ya saya laksanakan. Nah itu. Kalau harus memilih ya antara amanah yang lebih mempengaruhi. Pada dasarnya kalau kita berkutat masalah pemetaan minat dan bakat, tidak ada menurut saya tidak ada satu rule aturan, tidak ada satu pakem itu yang benar-benar absolut, enggak ada. Bahkan itu tadi gitu ya. Seorang psikolog saja gitu ya yang oh ini bakatmu di sini gitu. Oh ini bakatmu di sini. Ada kesempatan untuk mungkin melenceng dari yang diprediksikan, ada. Gitu. Makanya paling sering gitu ya. Pemetaan minat dan bakat, mengetahui buku-buku tentang psikologi minat dan bakat itu lebih sering ada di jenjang sekolah dasar, TK, PAUD gitu. Karena tujuannya itu biar paham dulu gitu loh. Biar orang tuanya paham, wah anak saya ini di sini gitu loh. Terlebih pas ya saya di sini. Karena kita sepakat gitu, kita sering sering diskusi di kelas gitu ya. Bahwa kecerdasan itu tidak hanya pinter matematika gitu, tidak hanya pinter fisika, pinter gambar kecerdasan gitu. Retorika kecerdasan. Dan itu yang harus dipahami. Nah, menurut saya itu sebagai dasarnya. Mungkin saya mau ini lagi ya, memberikan rekomendasi lagi. Kalau tentang masalah bakat gitu ya. Kalau teman-teman semua mungkin ada yang tahu film Gifted gitu ya. Gifted ya, tulisannya kayak gitulah ya. Tonton itu bagus juga gitu ya. Itu tentang anak gitu yang punya bakat luar biasa gitu ya.
ada yang maksa harus masuk sini, ada yang harus sini. Itu luar biasa. Itu sangat memberikan pencerahan. Jadi jangan hanya ikatan cinta gitu atau azab, sinetron azab gitu. Jangan. Susah gitu. Azab gitu ya. Atau ya nggak apalah sekali-kali lihat apa Rangga Sasana biar ada hiburan juga gitu. Tapi lebih ke yang seperti itu biar bisa lebih bijaksana gitu. Monggo kalau ada tambahan atau pengen berdiskusi. Baik Bang, ya terima kasih Bang. Sangat sepakat tadi dengan Bang Juli. Tetapi mana yang akan mempengaruhi ke depannya itu ya Bang ya. Jadi kalau merujuk kata Bang Juli tadi, bakat gitu ya Bang ya yang lebih optimalkan. Tetapi bagi Bang, keduanya gitu juga wajib lah ya Bang ya dioptimalkan gitu, karena bakat yang dikembangkan dan bakat yang dikembangkan itu harus didukung dengan minat yang akan menghasilkan hasil yang luar biasa gitu. Sama halnya dengan seseorang yang melihat saja tanpa didukung minatnya gitu, kadang-kadang akan kalah dengan apa yang menjadi minatnya. Nah, mungkin terima kasih pada Bang Juli tadi yang sedikit memberi wejangan dan memberikan jawaban motivasi kepada saya sendiri gitu ya. Mungkin saya sudah cukup mengerti tadi dengan jawabannya, ya silakan kepada moderator mungkin bisa dialihkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih ya. Iya, Bang Juli. Baik, terima kasih atas Kak Bima terhadap pertanyaan dan penambahan materinya. Kita terima kasih kepada Kak Juli atas jawabannya. Bagi teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya lagi. Satu ya mungkin. Yuk tanya yuk. Realiza, aku mau nanya. Ya. Yuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zia Serutami dari PPKN 2018. Sebenarnya moderator dan terima kasih, Masya Allah banget materinya. Di sini Zia mau nanya, mungkin sebelumnya udah disebutin kayak kalau kita punya minat dan bakat kita malu, kita malas gitu. Sebelumnya juga udah ditanya sama Realiza gimana kita menyikapi omongan-omongan orang gitu. Nah di sini yang mau Zia tanyain juga kayak gitu Kak, semacam itu. Jadi sebelumnya Zia mau cerita, Zia tuh suka banget nulis puisi, tapi bukan nulis ilmiah. Kadang orang tuh beranggapan apa yang kita tulis puisi itu sejalan gitu sama pikiran kita saat itu gitu. Misalnya kita tentang sedih-sedih, galau-galau, orang lagi sedih, kita lagi galau gitu. Sehingganya ada orang yang kayak kadang suka menghina gitu kan secara nggak langsung. Itu gimana sih Kak cara kita menyikapi omongan-omongan orang itu sehingga kita tuh kalau misalnya mau ngebuat apapun itu kayak ya udah kita mikirin omongan orang gitu Kak. Oke. Boleh diulang di part yang sebelum terakhir ini nggak? Soalnya apa namanya tadi sedikit nggak jelas tadi, hilang ininya. Ya. Yang mana? Atau intinya saya tangkap gini, Zia punya bakat ini gitu ya, tapi terkadang penilaian orang gitu ya. Jadi akhirnya buat kita malu karena mungkin tekanan gitu ya. Nulis galau nanti dikira sesuai dengan pikiran kita, dikirain iya Kak ya. Gitu ya. Benar nggak Zia? Iya Kak, gitu. Oke. 1. Langsung dijawab ini moderator. Langsung jawab ya. Oke, nah ini satu yang mau kakak sampaikan gitu ya ke Zia. Bersyukurlah kalau punya bakat atau minat gitu ya menulis. Harus bersyukur. Karena ini menurut saya pribadi amat sangat jarang dan amat sangat susah untuk ditumbuhkan. Dan ini salah satu bakat yang luar biasa. Mungkin kita sudah sering mendengar apa ya? Ibarat kayak ungkapan-ungkapan kalau kita menulis itu selamanya kita akan hidup dan sebagainya. Itu yang harus dipahami dulu. Ini bukan hal yang merugikan. Ini hal yang luar biasa.
yang pertama harus dipahami gitu ya. Jangan melulu, ya ini sih emang agak susah sih ya, tentang bayangkan saja Ziah buat misalkan tulisan yang mungkin di sebagian kontaknya itu menganggap, oh ini galau, Ziah ini bucin sekali ya, oh Ziah ini kok galau, kenapa sih gitu kan, sering lah kadang ngechat, wah alay atau aneh atau kayak mana gitu ya, sering buat snap tulisan dan lain sebagainya gitu kan. Berarti yang ngomong seperti itu ya orang-orang yang emang tidak paham tentang seni tulisan dan sebagainya gitu ya. Sapardi Djoko Parmono itu ya, apa memang beliau dalam hidupnya itu segalau itu gitu ya, kan belum tentu. Terus mungkin yang ini juga mengikuti, apakah apa namanya Widi Vieira itu ya, dia memang suka nyanyi, kan enggak juga sebenarnya. Tapi karena memang punya satu gitu ya, punya bakatnya di situ diasah. Saya mau apa ya, mau membayangkan gitu ya. Kalau saya rasa gitu ya, mungkin saya siap beli gitu ya. Kalau Ziah punya buku yang itu isinya isi puisi gitu ya, kumpulan puisi, saya beli. Kita gini loh, semuanya akan terlihat aneh gitu ya. Semuanya akan terlihat tidak pas di mata orang yang memang tidak paham. Gitu. Sama aja misalnya kakak nih nulis ngomongin masalah politik misalkan. Oh ini seperti ini, oh ini karena ini seperti ini. Orang yang enggak paham ya pasti ya komentarnya enggak pas gitu loh. Bahkan apa ya, Kak menyarankan gitu, Ziah coba cari lingkungan gitu ya. Coba cari, ada salah satunya nanti di Fordika ini gitu ya, di kelas menulis itu nanti kan ketemu orang-orang yang senang nulis gitu loh. Di kelas di kelas seni nanti kan ketemu orang-orang yang senang puisi gitu ya, yang senang bermusikalisasi, nyaman di situ gitu loh. Nah ini balik lagi tadi, lingkungan mempengaruhi minat dan bakat itu tadi. Dan untuk Zia gitu ya, kalau yang sekarang berarti kan Zia memilih untuk apa ya, harus keluar dari zona itu, zona lingkungan yang malah nggak mendukung itu. Karena mungkin ya wajar, apalagi perempuan lebih sensitif gitu ya. Kalau saya ada yang ngomong ABC ya bodo amat gitu, tapi kan beda kalau perempuan, lebih sensitif, lebih perasa gitu kan. Tapi itu sih ya, saya yakin betul kalau kamu punya buku gitu ya, kumpulan puisi-puisimu itu, saya beli gitu. Jadi jangan malah merugikan diri Ziah sendiri gitu loh. Ayo Panti butuh kayak tadi sama aja ya. Analoginya butuh satu untuk bisa senang baca, butuh satu kompetisi untuk kita akhirnya senang terpacu kompetisi terus. Bagi Zia pun perlu untuk nggak apa-apa, jangan pikirin jangan pikirin orang lain, tulis yang bagus. Kita lihat pasti ada yang komentar, wah keren puisinya gitu ya, wah sajaknya luar biasa gitu. Siapa tahu nanti selain misalkan jadi pendidik gitu ya, Zia jadi pendidik, tapi Zia juga bisa jadi loh ya, snap WA dan Instagram orang galau itu dari tulisannya Zia. Oh bisa jadi gitu, sangat bisa jadi, itu kemungkinannya besar gitu ya, gitu loh. Sama aja kayak misalkan sekarang gitu kan sering dia apa, seperti kita ini ngepost tulisannya mungkin Firsa Bersari lah ya, terus Boy Chandra gitu, bisa jadi nanti Zia. Apakah Firza Bersari dan Boy Chandra itu banyak yang menghardik? Banyak loh. Di link gini, saya aja. Kalau saya misalkan lagunya Firza Bersari, lagu Firza Bersari, Jason Ranti dong, banyak. Ngapain coba baca buku filsafat dong, banyak. Gimana orang ingatnya di situ?
Saya suruh baca filsafat yang berat ya teler gitu ya. Suruh misalkan kamu baca Madilog, ya nggak gampang gitu kan. Tapi kita mungkin suasana hatinya lebih apa namanya entah puisinya update habis servernya. Nah, ini bersama ya, baca buku filosofi. Saya juga harus belajar dia punya hitungan nih. Tapi ya salah kalau itu lama gitu, tapi nggak punya perhitungan atau benar ya intinya cuma males lah gitu. Ya salah itu. Jadi gitu. Jadi saya beli. Kalau kamu WA terus hilang jangan. Screenshot lah habis itu tulis di buku gitu kan. Nah, jadi nanti akhirnya dibukukan gitu. Untayan puisi Ziyah gitu, keren gitu ya. Sekali ada satu yang viral naik itu follower Instagramnya itu kan. Nah, kalau dari situ jadi penulis dapat endorse, akhirnya menjawab mau jadi apa nanti kan, mau dibawa ke arah mana. Gitu sih ya. Iya, baik Kak. Terima kasih. Tapi ada lagi yang mau saya tanyain sebenarnya Kak. Oh ya, monggo. Ini enggak apa. Ini kan dia itu ikut lomba misalnya, tapi ikutnya lombanya yang kayak masih tertutup gitu loh Kak, di ruang lingkup yang orang-orang ngelihatnya dikit lah, misalnya kayak Fordika lomba, ya dia ikut, ya orang-orang yang ngelihat gitu. Terus apalagi kayak koran, suka juga ngasih cerita ke koran gitu, nanti korannya izin dimasukin ke korannya gitu. Ya, nah itu kan orang-orang yang kemarin ya udah skip gitu kan. Nah terus cara kita lagi Kak gimana kayak untuk event-event. Kadang teman-teman suka nih ngetek-ngetin di event-event puisi, ikut-ikut gitu, tapi ya itu. Oke, saya izin jadi. Ini alhamdulillah juga Ziyah ngingetin saya, sebenarnya ada satu hal yang mau saya omongin gitu ya. Tapi lupa, tapi untung Ziyah ngingetin. Dan ini ada kaitannya dengan ini. Kita challenge diri kita, tapi di sikup yang kecil mungkin. Ya nggak masalah. Jangan dirapakan gini. Saya apa ya? Ya entah ini contoh, entah apa, monggo lah ya. Saya lomba debat di Masakta gitu ya. Buat kedarima, ya nggak apa-apa gitu ya. Bagi saya itu walaupun apal nggak juara satu lagi, bayangkan saja gitu ya, ya nggak apa-apa, coba di situ. Satu lagi nih misalkan, saya udah mau lulus nih ya, belum lulus. Kemarin ada lomba MTQ, tingkat univ cuman, tingkat univ, syarah Quran lagi, ya di luar ini ya, di luar zona nyaman ya gitu ya, di luar ya bukan Bang Juli banget gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya ikutin. Bahkan gini kemarin mikirnya, kalau kalah malu gitu ya, kalau menang ya mustahil gitu ya. Tapi akhirnya dapat juga juara gitu ya. Tingkat univ ya nggak apa-apa, walaupun yang saya bilang tadi gitu ya. Peserta terbaik mau saja saya masukkan ke CV. Kadang kita itu kurang mengapresiasi prestasi-prestasi yang mungkin dianggap orang kecil. Jadi jangan takut. Bahkan saya mau usul gini ya sama Fordika ya. Saya itu pengennya Fordika buat sering-sering buat kompetisi gitu ya. Jadi nggak hanya pas Olimpiade gitu. Tapi project itu nggak apa-apa di kompetisi. Hadiahnya apa? Misalkan dalam todong aja Kak Fai, saya minta bukunya ya, untuk hadiah. Misalnya Kak Tosi gitu ya. Kak Wahyu saya minta buku semester ini gitu ya. Terus dikumpulkan, disusun, nih yang menang dapat hadiah buku paket semester ini.
Kalau saya dulu pasti ikut gitu loh. Bahkan dari saya mau murni itu loh, kecil seperti itu nanti meningkat sih. Saya mau cerita. Tahun 2020 itu bisa jadi ya kita semua sedih lah ya karena corona. Saya ada tiga event besar loh yang akhirnya tertunda gitu ya. Si teacher gitu ya, tertunda sekarang nggak jelas gitu. Sedih, gue sangat sedih gitu ya. Terus waktu itu ada yang ke Riau, terus ada juga yang ke Medan. Saya tuh yang ke Medan itu ngajak salah satu adik tingkat saya. Mungkin kamu kenal Evi ya, atau geografi. Kalau pokoknya adalah namanya Evi geografi. Itu saya suruh ikut gitu ya. Udah daftar dulu. Kamu punya karya kirim. Dan lolos. Mungkin kalau nggak corona dia udah terbang ke Medan, udah main ke Danau Toba. Karena waktu itu di Uinsu deket. Nah ini jangan sampai Ziah menjadi Kak Juli, dalam artian nyesel itu loh, harusnya bisa mulai dari awal, tapi di semester 4, 5 bisa. Nggak apa-apa, kehilangan itu ya, kadang ada yang nggak gratis ya. Ya itu saya cerita dulu sebelum saya bisa pertama kali Padang itu, saya sempat kalahnya, gagal seleksi 10.000 hilang, belum ngeprintnya, belum waktunya kan. Terus sudah lolos, kita ngeprint proposal, masuk ke dekan, nggak goal. Nah, ya itu yang harus kita lewati. Ayo, ini mumpung ya, Ziah masih punya waktu. Kalau ada teman yang mengingatkan, berterima kasih. Ngetak itu kan tandanya pengen Ziah. Ayo lo ikut ini Ziah. Ikutin. Saya jadi penasaran ini isi puisinya Ziah ini seperti apa sih, jadi penasaran. Mungkin nanti adalah waktunya ya Ziah bisa, musikalisasi puisi atau seperti apa, seru juga ya. Cover di kafe asik juga. Itu ya Zia. Jadi hal yang bisa membuat kamu, menurut saya, jangan sampai kamu nyesel. Ini yang paling efektif saya katakan kamu, jangan sampai kamu nyesel. Orang kalau udah eventnya udah lewat itu baru nyesel. Padahal di menit-menit itu daftar enggak ya, nulis karya enggak ya. Konkret lagi nih ya, ini baru kemarin lah ininya. Mungkin tahu program PHP 2D itu ya. Itu saya beberapa ini pengen ikut gitu ya. Tapi kayak iya kayak enggak. Dan waktu itu akhirnya tumburan banyak banget agenda task. Dan akhirnya cuma 2 hari persiapan input. Ya gagal. Ya habis begadang ya sia-sia. Tapi ya karena salah itu, karena terlalu ragu. Saya pernah lomba kalah dan menang gitu ya. Saya sandingkan. Ya benar, ketika dari awal ini persiapannya matang gitu ya. Ikhtiarnya tetap gitu ya. Hasilnya luar biasa. Kita semua paham itu, saya yakin. Kita cuma paling mengingatkan. Saya pasti nanti ada di masa Zia. Mungkin teman-teman saya yang ngingetin gitu kan. Gitu Zia ya. Woi, puisi itu paling banyak loh kayaknya. Ini momen-momennya. Tumbur ya, ikutin. Ya. Biar kalau bisa bulan depan lah Fordika bangga itu Zia lah. Zia Seli Utami gitu kan. Juara 1 lomba cipta puisi nasional. Keren. Gitu. Ya, Zia ya. Amin, Amin. amin. Terima kasih Kak Juli. Kamu harus implementasi loh ya. Kak tunggu bulan depan loh ya. Ada Ihsan di sini. Ihsan harus siap-siap minta fotonya Zia sekarang ya untuk tahun depan. Bila perlu pamfletnya dibuat dulu. Ayo kamu ya. Sip. Itu. Monggo. Ya insya Allah. Amin Kak. Jangan kayak gitu GK, malu. Ya harus dibanting. Oke, monggo moderator. Baik, terima kasih ya pada Kak Zia atas pertanyaannya dan jawaban dari Kak Dino. Mungkin kita cukupkan sampai sini diskusinya. Akan dilanjutkan ke sesi pemaparan tentang klub-klub yang ada di tempat ini oleh Kak Bayu Akbar Maulana. Pada Kak Bayu, waktu dan tempat silakan. Saya boleh tutup dulu enggak? Boleh ya? Oh iya. Oh, belum saya tutup. Oke, jadi terakhir, dari amat sangat terakhir ya. Pokoknya teman-teman semua ikuti kelas-kelas yang nanti diadakan Fordika, ikuti, dan
saya pastikan itu hidup itu tak akan indah bila tak diperjuangkan. Ya, kalau memang teman-teman lelah gitu ya, ketika teman-teman capek, teman-teman boleh menepi, boleh istirahat, setelah itu hajar lagi. Karena untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, untuk mendapatkan capaian yang maksimal, itu dibutuhkan waktu dan sebuah kerja keras. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, betul banyak kekurangan, banyak hal yang memang mungkin tidak sesuai ekspektasi teman-teman, sadar betul. Saya mohon maaf, sekali lagi terima kasih atas momen dan pembelajarannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, ini Shiratal Mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, satu tak terbatas. Satu tak terbatas. Ya. Terima kasih Kita Bang akan ada Juli. sesi foto dulu ya. Bagi teman-teman semuanya diharapkan on cam. Yang ngambil SS tolong dihitung ya, takutnya ntar mukanya jangan. Aku ya yang ambil SS ya. 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 On cam Hitung ya. semua dulu deh. Yuk on cam yuk. Tunjukin muka cakepnya dong. Udah ya, dia hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Sabar. Yang kedua belum. Slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, akan dilanjutkan ke sesi pemaparan materi tentang klub-klub yang ada di PEKAT oleh Kak Bayu. Bagi Kak Bayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan Kak Juli yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan mengenai kelas-kelas yang telah disepakati oleh para pimpinan serta presti dan diskusi yang telah dilakukan bersama para anggota bidang untuk pembentukan kelasnya. Jadi untuk kelasnya sendiri itu disepakati ada 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas namanya public speaking yang isinya itu kelas untuk pengembangan moderator dan podcast. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada kelas seni musik. Jadi nanti buat anggota bidang Fordika, khususnya mahasiswa PPKN yang memiliki bakat di bidang musik, bisa mengembangkan bakatnya di kelas musik. Untuk yang terakhir itu ada kelas seni rupa. Harapannya yaitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bakat di bidang seni rupa atau minat di bidang seni rupa bisa menuangkan kreativitasnya di kelas-kelas tersebut. Kelas-kelas tersebut dibentuk berdasarkan ini juga sih, efektivitasnya kira-kira kalau dilaksanakan secara daring gimana. Kalau misalnya kayak kelas menulis gitu kan udah ada dari bidang pendidikan. Jadi kita nggak mungkin buat ngadain lagi. Mungkin nanti kalau kelas kewirausahaan bisa lah, itu bidang danus mungkin pengen ngebentuknya sendiri. Itu aja sih kalau untuk kelas-kelasnya. Nah, untuk teman-teman yang nanti sekiranya pengen bergabung di kelas-kelas itu, grupnya nanti bakalan di-share di grup Gama Binaya. Jadi nanti langsung masuk aja. Misalnya teman-teman pengen masuk 2 grup kelas nih, kelas musik sama kelas seni rupa. Nah, nggak apa-apa. Mau 3 juga nggak apa-apa. Yang penting ya sesuai sama hati nuraninya masing-masing lah, daripada nanti misalnya dipaksa-paksa pengen harus masuk sini, nanti malah setengah hati, malah nggak ada hasilnya. Ya intinya seperti itu. Makasih moderator untuk kesempatan pemaparan kelas-kelasnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Kak Bayu atas penyampaian materinya. Akhirnya serangkaian acara pada hari ini kita lalui bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Juli sebagai pemateri, serta Kak Bayu dan sederet presti lainnya. Saya selaku moderator ada salah kata dan buatan yang sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya teman-teman semua, sukses selalu. Pokoknya Banyak Kak Juli. saya juga pokoknya top lah, luar biasa gitu. Makasih Fordika atas kesempatannya. Yuk, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wabarakatuh. Makasih banyak Bang. Terima kasih Kak.